Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Keadaan kembali memperlihatkan pertempuran di Maria Joyce yang telah berjalan dengan semakin seru, di mana ada Dragon dan Warkuri yang kini sedang bertarung. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, pada awalnya lawan Dragon di sana adalah Gorosei Garling. Namun beberapa waktu yang lalu, sang pemimpin pasukan revolusi itu berhasil melancarkan suatu teknik kuat kepada Garling. Teknik itu menggabungkan tekanan angin dan juga Haoshoku yang sangat besar, sehingga Garling pun terlempar jauh ke sisi kanan red line. Dia juga mengalami cedera serius yang tidak bisa langsung dipulihkan dengan regenerasi, karena Haoshoku Haki dari Dragon tadi terbilang sangat kuat. Memang aksi Garling dalam pertempuran di Maria Joyce masih belum akan berakhir, tapi dia membutuhkan waktu untuk sedikit memulihkan diri sebelum dia kembali lagi untuk bertempur melawan pasukan revolusi. Sementara Garling belum kembali, Warkuri lah yang mengambil alih duel melawan Dragon. Sebelumnya, dia bertugas menjaga pintu masuk utama Kastil Pangea agar tidak ada musuh yang bisa menerobos masuk ke dalam sana. Penjagaan Warkuri benar-benar ketat. Bahkan Ketua Lunaria dan Bukanir yang menjadi sekutu pasukan revolusi pun tidak mampu menerobos masuk saat Warkuri berjaga. Namun setelah Garling terhempas, Warkuri tidak bisa membiarkan Dragon begitu saja, sehingga dia memerintahkan dua kesatria suci untuk menjaga pintu masuk utama Kastil Pangea. Sementara dia akan bertarung melawan Dragon di sana. Nah, duel mereka berjalan dengan sengit, di mana baik Dragon maupun Warkuri sama-sama saling serang dengan berbagai teknik kuat masing-masing. Dragon memakai beragam jurus berkekuatan angin, sedangkan Warkuri mengeksplorasi kemampuan haki miliknya. Tentu tak lupa, keduanya juga selalu menambahkan haki yang kuat dalam setiap serangannya, sehingga dampak dari pertarungan dua orang itu terbilang sangat luar biasa. Berhubung Gorosei Warkuri ini merupakan Gorosei dengan pertahanan terkuat, maka Dragon terpaksa meningkatkan kekuatannya lagi menjadi semakin besar lagi, meski itu akan menguras banyak tenaga. Serangan-serangan dari Dragon kali ini lebih kuat dari serangan-serangan yang sebelumnya, yang mana dampak destruktifnya benar-benar mengguncang Maria Joyce. Meski tenaga Dragon cukup terkuras, tapi itu sepadan dengan dampak serangan yang dihasilkan, karena serangan dari Dragon itu sukses membuat Warkuri terluka. Luka-luka itu tidak bisa diregenerasi oleh Warkuri, karena memang Haoshoku Haki adalah kelemahan utama kemampuan regenerasi, dan tadi Dragon menancapkan serangan berlapis Haoshoku Haki dalam jumlah yang sangat besar. Jadi wajar luka-luka Warkuri tidak bisa disembuhkan dengan kemampuan regenerasi. Warkuri pun bilang tidak dia sangka Dragon telah menjadi sekuat ini. Dari dulu pihak pemerintah dunia selalu memburu Dragon, tapi mereka tidak pernah kunjung berhasil, dan sekarang terbukti bahwa Dragon telah menjadi sosok yang sangat kuat dan akan semakin merepotkan bagi pihak pemerintah dunia. Warkuri sempat bertanya kepada Dragon kenapa Dragon sangat ingin menerobos masuk ke dalam Kastil Pangea. Memangnya apa yang dia incar? Dragon pun menjawab, selain dia ingin menghabisi para Tenryubito, dia juga mengincar sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh pihak pemerintah. Warkuri pun menjadi sangat kesal karena setelah dulu Dragon mencuri salah satu buah iblis terkuat di Merigios, kini dia malah mau mengincar sesuatu lagi yang ada di Maria Joyce. Pemerintah dunia benar-benar geram dengan kelakuan dari Dragon itu. Cukup penasaran juga apa sebenarnya yang diincar oleh Dragon di Maria Joyce. Yes, sementara keduanya bertarung di depan pintu masuk Kastil Pangea pun terjadi juga bentrokan sengit antara pemimpin Lunaria dan Bukanir melawan dua kesatria suci. Dua kesatria suci yang berjaga di sana memang cukup kuat, tapi tetap saja mereka cukup kerepotan ketika harus menghadapi gempuran serangan dari ketua Lunaria dan ketua Bukanir itu. Apalagi di tempat tersebut, Ivankov, Inazuma, dan seorang sekutu kuat lain dari pasukan revolusi datang untuk menyerang. Sekutu yang satu ini tidak berasal dari ras Lunaria ataupun ras Bukanir, melainkan dia manusia biasa tapi memiliki kemampuan yang hebat. Dia merupakan seorang pemimpin organisasi dari wilayah North Blue yang sering bertempur melawan penguasa-penguasa yang jahat. Organisasinya memang relatif kecil, tapi karena sebagai pemimpin, dia memiliki kekuatan yang tidak
bisa diremehkan, maka organisasi itu pun mampu bertahan bahkan cukup terkenal. Nah, suatu ketika orang ini berhubungan baik dengan pasukan revolusi, lalu dia merasa sangat tertarik untuk menjadi sekutu mereka karena kurang lebih organisasinya dan pasukan revolusi memiliki banyak kemiripan dalam perjuangan. Jadi memang pasukan revolusi ini membangun banyak sekutu dari mana saja. Ada yang dari East Blue, West Blue, North Blue, dan South Blue. Mereka juga menjalin kerjasama dengan berbagai ras sehingga pasukan revolusi menjadi semakin besar. Kembali ke pertempuran di Mary Joyce, di depan pintu utama Kastil Pangea, dua kesatria suci tadi harus bertarung sekuat tenaga melawan pihak pasukan revolusi. Mereka terus terdesak karena dua kesatria suci ini bukanlah para kesatria suci terkuat. Di Mary Joyce saat ini memang ada 3 kesatria suci terkuat yang terdiri dari Vigarland Shamrock, kemudian kesatria suci dari keluarga Marcus seperti Gorosei Mars, dan juga kesatria suci dari keluarga Ethan Baron seperti Gorosei Nusjuro. Namun, ketiga kesatria suci terkuat itu sedang fokus dengan lawan masing-masing. Shamrock sedang bertarung melawan Sabo. Bahkan Karasu dan Koshiro pun telah mengalahkan Cerberus dari Shamrock, sehingga makhluk itu pun kembali menjadi pedang dan belum bisa dikeluarkan lagi untuk sementara waktu. Jadi, Karasu dan Koshiro pun membantu Sabo untuk melawan Shamrock secara langsung, sehingga posisi Shamrock saat ini menjadi kurang menguntungkan. Lalu, kesatria suci dari keluarga Marcus dan kesatria suci dari keluarga Ethan Baron juga sedang berhadapan dengan cukup banyak anggota Lunaria dan anggota Buccaneer, sehingga keduanya masih belum bisa membantu di pintu utama Kastil Pangea. Dengan begitu, dua kesatria suci yang tidak terlalu kuat itu sekarang sedang cukup kerepotan melawan ketua Lunaria dan ketua Buccaneer yang mencoba menerobos masuk. Warkuri yang sudah melawan Dragon pun melaporkan keadaan di sana kepada 3 Gorosei lain yang ada di dalam kastil melalui telepati. Dengan begitu, mereka tentu tidak bisa tinggal diam karena akan repot jika ada seorang musuh yang berhasil menerobos masuk. Jupiter pun bilang dia akan pergi keluar untuk berjaga di pintu depan sementara waktu sampai Garling bisa bangkit dan bertarung kembali. Jadi sebentar lagi keadaan di sana akan menjadi semakin seru karena Gorosei Jupiter pun akan segera beraksi. Jadi kini sudah ada 3 Gorosei yang melibatkan diri dalam pertempuran, yakni Gorosei Garling, Gorosei Warkuri, dan juga Gorosei Jupiter. Hingga tersisa 2 Gorosei lagi yang masih belum melibatkan diri, yaitu Gorosei Mars dan juga Gorosei Nusjuro. Beralih ke tempat lain, keadaan di New Marineford akan kembali disorot. Seperti yang telah dibahas, ada banyak bajak laut yang menyerang tempat itu karena mereka tahu New Marineford sedang cukup sepi sebab ada begitu banyak marinir kuat yang bertugas di wilayah luar. Namun berhubung di sana ada Akainu, tentu dia tidak bisa membiarkan musuh berbuat seenaknya. Akainu dan Wakil Admiral Kizaru pun maju ke garis depan untuk melawan para bajak laut yang menerobos ke wilayah daratan. Mereka berdua pun sudah berhasil memenangkan pertarungan itu. Faktor utamanya tentu karena Akainu memang sangat kuat. Dia mampu memakai berbagai teknik serangan magma yang efisien untuk mengalahkan para musuh di sana. Terakhir kali kita melihat aksi Akainu adalah 2 tahun lalu sebelum masa time skip. Hingga sekarang sebagai seorang fleet admiral, pasti kemampuannya pun mengalami peningkatan. Jadi tak heran jika para bajak laut tersebut bukan tandingan dari Akainu. Namun walau keadaan di area daratan sudah cukup kondusif, tapi di area laut masih terjadi pertempuran antara pasukan angkatan laut melawan para bajak laut dalam pertempuran kapal. Namun di tengah pertempuran sengit itu, tiba-tiba ada sebuah kapal dengan ukuran yang sangat besar muncul tanpa terduga di perairan pulau itu. Kapal tersebut pun langsung menerobos dengan mudah melewati kapal-kapal marinir untuk mendekati wilayah daratan. Kizaru terkejut saat mengetahui itu kapal milik siapa, sehingga dia spontan langsung bilang dia kira kelompok tersebut sekarang sudah tidak ada. Akainu pun tampak kesal dengan kedatangan dari bajak laut itu, tapi dia sama sekali tidak merasa gentar. Memang untuk saat ini masih belum diketahui siapa pemilik dari kapal itu, tapi melihat ekspresi dan perkataan dari Kizaru tadi, tampaknya kapal tersebut milik suatu kelompok yang kuat dan legendaris. Jadi keadaan di New Marineford akan menjadi semakin menarik. Berpindah ke tempat lain, markas Umid akan diperlihatkan. Barba sudah kembali ke sana setelah sebelumnya dia ikut campur dalam pertempuran di bawah Red Line antara sekutu pasukan revolusi melawan
pasukan angkatan laut. Umid Bun bertanya dengan heran apa sebenarnya yang dilakukan oleh Barba di sana. Barba hanya tertawa dan berkata dia merasa bosan jika terus memantau saja, sehingga dia tadi mengisi waktu luang dengan ikut pertempuran walau hanya sebentar. Kemudian dia pun menghubungi Weevil yang saat ini sedang memantau pertempuran di Mary Joyce dari tempat aman. Weevil membawa denden musik kecil sehingga dia bisa berkomunikasi dengan Barba. Barba bertanya bagaimana keadaan di tempat itu. Lalu Weevil menjelaskan situasinya di mana Garling terhempas jauh oleh serangan dragon dan kini penjagaan di pintu utama Kastil Pangea telah menurun karena Warkuri yang harusnya berjaga di sana kini harus fokus melawan dragon. Barba yang mendengar itu pun memuji pasukan revolusi karena mampu membuat pemerintah dunia menjadi cukup terdesak. Namun Weevil segera menjelaskan bahwa untuk sekarang belum bisa dikatakan pasukan revolusi unggul karena masih ada kekuatan-kekuatan besar dari pihak pemerintah dunia yang masih belum ikut bertempur. Tiba-tiba aura aneh dan misterius mulai terasa di sana. Lalu Weevil pun melihat bahwa ternyata Gorosei Jupiter keluar dari dalam Kastil Pangea. Weevil kemudian tersenyum dan bilang pada semua orang, satu lagi kekuatan besar dari pihak pemerintah dunia mulai bergerak dan ikut dalam pertempuran. Orang-orang lain juga terkejut saat melihat Jupiter muncul. Tapi dragon yang sedang melawan Warkuri tampak cukup tenang sebab dragon memang sudah bisa menduga bahwa akan ada Gorosei lain yang keluar dan ikut bertempur. Berhubung Garling masih belum kembali, dragon pun berkata, satu lagi orang dengan kekuatan yang merepotkan muncul di tempat itu. Dragon tentu tahu kekuatan dari Jupiter, sama seperti dia mengetahui kekuatan dari Warkuri dan juga Garling, sebab dia memang sudah melakukan riset mendalam terhadap kemampuan dari para elit pemerintah dunia itu. Jadi, dia sudah mempelajari berbagai informasi tentang orang-orang tersebut. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, Elbaf akan diperlihatkan. Cabang unik yang berada di antara dunia bawah dan dunia matahari akan kembali mendapat sorotan, di mana ada Zoro, Sanji, dan 3 kru Hajrudin di tempat itu. 3 monster mimpi buruk baru ciptaan Killingham yang jauh lebih kuat dari sebelumnya pun muncul di sana, sehingga harus dihadapi oleh mereka. Sebelumnya, mereka sudah berhasil mengalahkan salah satu monster melalui kerjasama yang baik. Sebenarnya, Zoro dan Sanji bisa saja mengalahkan para monster itu dengan sangat cepat menggunakan jurus baru mereka. Namun di sini, mereka harus menyimpan banyak tenaga sehingga jurus-jurus yang dipakai tidak boleh yang terlalu menguras energi, sebab pertarungan utamanya adalah di dunia matahari nanti. Sehingga Zoro dan Sanji tidak boleh berlebihan mengingat mereka belum mencapai lokasi pertempuran. Untuk menghadapi 2 monster yang tersisa, Sanji pun menyarankan agar mereka kembali melakukan kerjasama. Mereka menargetkan monster dengan wujud beruang bersayap. Sanji bilang lebih baik semuanya melancarkan serangan jarak jauh secara bersamaan agar monster itu bisa ditumbangkan tanpa perlu mengeluarkan banyak energi. Mereka semua pun melakukan hal tersebut sehingga akumulasi dari serangan Zoro, Sanji, Hajrudin, dan Stansen langsung berhasil mengalahkan si monster beruang itu. Kemudian monster satunya lagi yang memiliki visual aneh seperti penggabungan hewan dan tumbuhan melancarkan suatu serangan. Mereka semua pun segera menghindari serangan itu dan Sanji bersiap untuk menyusun strategi lagi. Namun tanpa berlama-lama, Zoro langsung memakai teknik tebasan barunya untuk menciptakan tampak destruktif yang sangat besar sehingga monster itu seketika langsung tumbang. Sanji pun bertanya, mengapa Zoro melakukan hal tersebut padahal lebih baik menyimpan tenaga. Zoro bilang itu hanya gerakan refleks saja. Lagi pula, dia merasa tenaganya masih sangat banyak sehingga bukan masalah untuk memakai jurus baru tersebut. Zoro yakin dia tetap akan mampu bertarung dengan baik ketika menghadapi Imu Sama dan Kesatria Suci. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!